Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa Anda dimohon juga untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara karena di samping sangat berbahaya bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Anda pun harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolan ringan di pagi hari ini berkaitan dengan Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon pemirsa. Nah, forum ini didirikan atas inisiasi dari siapa pemirsa, kemudian apa latar belakang forum ini didirikan, kemudian apa yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber dan nanti akan saya kenalkan. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Di edisi hari ini, dan ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Jaksa se-Indonesia polisikan Alvin Lim gara-gara konten sebut kejaksaan seorang sarang mafia. Ya, gara-gara konten sebut kejaksaan sarang mafia. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Fungsi alun-alun bergeser. Ini pemirsa menjadi kerugian karena tak bisa dipakai muludan. Kemudian tentang wajah baru alun-alun kesepuhan, revitalisasi versi budayawan. Kemudian sejak dulu Muludan selalu ramai, kini ada yang hilang. Itu pemirsa. Kemudian jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI tiba di Cirebon, meninggal di rumah, ditemukan berdasarkan laporan dari tetangga. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, tangis panggung. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian sehari berpakaian dan berbahasa Cirebonan. Berlaku saat apel pagi hingga dipantau di grup WhatsApp. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon. 4 proyek masuk PBJ. Akhirnya lelang juga. Pemenang lelang bisa langsung bekerja. Kemudian ini pemirsa Hanura bidik kaum milenial. Kemudian Alfamart pererat kerjasama dengan Radar Cirebon. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa, wow, mobil listrik Bupati seharga 800 juta. Sekda Hilmi sudah siapkan 2 skema. Kemudian dana KDD Kuwu terancam hangus. Warga Desa Kanci demo pabrik sepatu. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Beban berat APBD di tahun 2023. Belak-belakan soal dana cadangan, eksekutif siap penuhi dana pilkada. Kemudian sama-sama di bawah umur, kepolisian tangkap pelaku penganiayaan anak disabilitas. Ini terjadi di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pemirsa. Harus dihukum maksimal.
Kemudian Bawaslu, ada pelanggaran, lapor ke kami. Mahasiswa IAIN protes buruknya fasilitas kampus. Itu pemirsa. Normalisasi drainase jelang musim hujan. Dan itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Ketua Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon, ada Kang Ajis Muslim. Selamat pagi, Kang Ajis. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Ajis? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Ajis sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Ajis, pemirsa, ada Wakil Ketua Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon, ada Kang Mas Hari. Selamat pagi, Kang Mas Hari. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Mas Hari? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih para aktivis pegiat literasi ini ya. Dan pastinya ini bukunya banyak di rumah ini, aktivis literasi ini ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa berinteraktif langsung 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, komentar Anda bisa melalui nomor WhatsApp. Dan mohon pemirsa, saat Anda ingin berinteraktif langsung, interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chat ya, untuk chatting pemirsa. Saya ke Kang Ajis dulu nih, Kang Ajis Muslim, Ketua Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon. Kang Ajis, forum ini didirikan kapan ya? Kemudian latar belakang didirikan Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon itu apa? Silakan, Kang. Ya, baik. Salam literasi untuk semua warga Cirebon dan sekitarnya. Alhamdulillah, saya berkesempatan di acara ini untuk sedikit bincang-bincang bagaimana tentang Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon. Forum kita ini didirikan bulan September tahun 2021 kemarin. Berarti ini pas 1 tahun ya? Ya, Alhamdulillah pas 1 tahun kita berada di sini. Dan banyak sekali yang melatar belakangi bagaimana pendirian forum itu sendiri. Satu, dengan keberadaan kawan-kawan komunitas yang ada di pelosok Cirebon yang begitu banyaknya, sehingga kami yang artinya sering berkumpul di Perpusda itu mengadakan satu pemikiran bagaimana kawan-kawan itu bisa katon dan ngaton, Kang. Ini sesuai dengan judul. Ya, seperti itu. Dan bagaimana kalau tidak ada wadah yang artinya secara legal, bagaimana mereka itu bisa terlihat. Seperti itu. Itulah yang melatar belakangi secara sederhana pendirian forum kita. Itu ya latar belakang akhirnya. Sudahlah gitu, didirikan aja forum begitu. Awalnya begitu kan? Ya, seperti itu sederhananya. Dan Perpusda sendiri dalam hal ini sangat mendukung sekali keberadaan kita. Jadi dengan banyaknya pegiat-pegiat yang ada di pelosok-pelosok itu, yang kemudian diidekan menjadi sebuah wadah yang legal, ini menjadi suatu kemudahan. Berbagai macam kemudahan, terutama informasi, komunikasi, juga mungkin nanti berujung dengan bantuan-bantuan seperti itu. Itu ya. Oke, saya masih ke Kang Ajis nih ya. Nanti dari Kang Ajis saya ke Kang Mas Hari. Kang Ajis, ini September tahun yang lalu didirikan ya, 2021 ya. Nah, kemudian saat ini sudah hampir setahun ya, setahun nih dalam perjalanan nih. Ini anggota yang masuk di Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon. Saat ini anggotanya ada berapa, Kang? Kalau anggota kita masih sedikit. Sekitar 18 pegiat. 18 pegiat sekabupaten Cirebon? Enggak, sedangkan sekabupaten Cirebon itu yang kita data sekarang yang aktif itu ada 86 komunitas. 86 komunitas yang tersebar di literasi? 412 desa dan 12 ini potensi kelurahan. ini ya? Potensi. Nah, yang tersebar di kecamatan itu baru 31 kecamatan. Dari 40? Dari 40 yang ada di Kabupaten Cirebon. Saya rasa ini merupakan suatu potensi yang menarik apabila ya mungkin legislatif dan eksekutif itu bisa intens dan temenanan, Kang. Iya, temenanan ya. Seperti itu. Bener-bener lah ya. Bener-bener temenanan.
Baik, baik. Oke, tahan dulu Kang Ajis. Saya ke Kang Mas Hari nih. Kang Mas Hari, ini jumlahnya tadi begitu banyak ya, aktivis literasi atau pegiat literasi di Kabupaten Cirebon nih Kang Mas Hari. Mereka kegiatannya beragam untuk apa sih mereka itu? Apakah menyadarkan ke masyarakat agar untuk gemar membaca buku, memiliki buku, atau bagaimana nih Kang Mas Hari? Silakan Kang. Oke, terima kasih. Salam literasi buat semua warga Cirebon khususnya. Sebelum menjawab apa saja kegiatan, sebenarnya ini sedikit menambah terkait dengan anggota. Sebetulnya kita pegiat literasi atau penggiat literasi di Kabupaten Cirebon itu sebagaimana disebutkan sama Kang Ajis ada sekitar 80-an komunitas. Hanya saja yang tertarik untuk ibaratnya untuk mau aktif dalam arti terjaring dalam satu forum itu tidak banyak. Tadi disebutkan hanya 18-an. Artinya mereka memang selama ini lebih nyaman apa ya, bergerak secara mandiri dalam arti ya kita apa ya, bergerak tidak harus terikat oleh suatu lembaga institusi. Dan ini memang perbedaan di antara teman-teman memang begitu, masing-masing punya gaya masing-masing, variatif, dan memang ini style mereka lah gitu. Style, gitu ya. Gayanya begitu gitu. Ada yang memang tidak mau terlembagakan. Artinya kita tetap bekerja sama, tetapi ya memang berbeda cara berpikirnya saja. Tapi semuanya, nah ada satu kesamaan, yaitu sama-sama menggerakkan literasi di kalangan masyarakat. Sama-sama menggerakkan literasi di masyarakat. Tentu mereka beragam juga. Iya. Ya caranya. Nah, di antaranya apa? Tapi tahan dulu nih ya Kang Mas Hari dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin memberikan pendapat, juga Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Kang Mas Hari. Tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan beragamnya kegiatan dari 80 berapa 30? 80. Ya, 80. 86 ya. Aktivis pegiat literasi ini. Ini kegiatannya apa saja nih Kang Mas Hari? Kegiatannya sangat beragam. Pertama, kegiatan itu kan ada yang sifatnya lokalitas di masing-masing tempat itu sendiri. Ya, ada juga yang sifatnya tingkat kecamatan, ada juga tingkat kabupaten. Nah, kalau tingkat lokal biasanya setiap masing-masing komunitas literasi itu kegiatannya mulai yang pertama membuka baca buku gratis di tempatnya. Maksudnya gimana baca buku gratis? Baca buku gratis itu mereka ada yang di pasar malam apa itu begitu? Nah, sebelum ke situ di rumah, maksudnya di rumah baca mereka, kemudian juga nanti ketika ada pasar malam juga mereka membuka gelar lapak buku, kemudian misalnya di tempat-tempat sedang Car Free Day atau di lapangan mereka sedang sedang ada kegiatan yang sifatnya rame gitu ya, itu langsung teman-teman pegiat literasi langsung menggelar lapak atau tikar, kemudian diberikan buku secara gratis. Begitu juga misalnya kegiatan momentum tertentu teman-teman bikin kegiatan lomba, kaitannya dengan literasi, misalnya menggambar, kemudian mewarnai, kemudian gitu ya. buku juga disediakan di situ, bercerita, lomba cerita dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman yang bikin pelatihan aksara Cirebonan, ya begitu juga kaitannya dengan kesenian dan lain sebagainya yang kaitannya masih dengan literasi. Di Kabupaten Cirebon teman-teman juga bikin kegiatan di Taman PKK Sumber ya Kang ya, bikin pojok literasi di situ, teman-teman bagikan buku ke seluruh warga yang sedang hadir di Taman Kabupaten Cirebon di Sumber itu, kemudian diajak membaca dan berdiskusi di situ. Gitu. Biasanya hari Minggu kalau ada kegiatan untuk di Taman PKK Sumber ini. Itu ya. Ini secara umum. Ada juga sebetulnya beberapa kawan literasi itu
juga melaksanakan kegiatan pelatihan menulis juga ada. Oh, jurnalistik gitu ya, jurnalistik gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Dan tentunya nih Kang Ajis, Kang Ajis dan teman-teman yang lain, Kang Mas Hari dan juga teman-teman aktivis atau pegiat literasi yang lain ya. Ini kan boleh dibilang adalah hal yang, dalam tanda petik hal yang mewah ini ya. Masyarakat kita kan kadang masih enggan ya untuk membuka-buka buku, bukan hanya masyarakat. Kadang yang pelajar pun, iya kan? Kadang yang pelajar pun untuk membuka-buka buku itu adalah hal yang boleh dibilang mereka, aduh ini, iya kan? Ini banget gitu kan? Ya buku ya. Nah yang teman-teman lakukan, ini minoritas kreatif ya, boleh dibilang minoritas kreatif ya. Itu, Nah sadar nggak bahwa yang mereka lakukan ini boleh dibilang di masyarakat kita itu duh, lagi apa sih itu buku-buku aja kan gini-gini. Sadar nggak gitu Kang Ajis? Ya secara keseluruhan dari saya keliling desa ke desa untuk melihat kawan-kawan komunitas yang ada di sana, memang hal yang menggelitik seperti itu, Kang. Iya kan? Pastinya. Makanya mereka dengan tadi bahasa Kang Mas Hari, kita ada lapak buku, kita jajakan buku itu. Ayo maca gratis, seperti itu. Itu lagi apa ya, katanya ya? Banyak sekali itu seperti itu sekarang. Tapi artinya begini, kalau kita tidak didasari dengan seperti itu, apakah buku itu akan sampai juga ke masyarakat? Jadi artinya dengan sadar atau tidak sadar, dengan ketergerakan itu ya mereka tetap berjalan. Artinya seperti itu. Makanya itu mungkin hal yang biasa udah digituin sih ya. Iya, harusnya biasa sekali seperti itu. Mau lagi rame-rame gampang-gampang buku kan begitu ya. Apalagi dengan konteks tadi pasar malam, banyak di daerah-daerah atau di desa kita yang ada di kabupaten itu senggolan lah. Ada pasar malam. Di lain pihak dengan mayoritas mereka berjualan, ada satu sisi yang menggelitik di situ baca buku gratis kan, Afif. Ya, seperti itu. Jadi artinya apakah nggak menjadi suatu kontradiksi di sini? Tapi ya kita jalan saja seperti itu. Saya juga ngerti apa yang menjadi dasar dorongan mereka itu. Sehingga dengan suasana yang seperti itu mereka ya santai saja artinya. Baca sini gratis, baca buku dengan menggelar buku di lapak gitu loh. Ada yang mider pakai itu ya bukunya itu. Di bawah. Ada juga teman-teman yang begitu kan? Ada Kang di Ajis? Cirebon. Ya, ada. Kawan-kawan kita seperti itu ada. Gitu ya. Ada yang di lapak biasa juga ada. Pakai kendaraan juga ada. Oh iya pakai kendaraan ya. Jadi artinya kita di Kabupaten Cirebon khususnya itu sudah komplit potensi daripada pergerakan literasi kita. Kalau toh ini keinginan daripada kami atau maksud tujuan atau cita-cita kami, kalau toh sekiranya pemerintah daerah itu lebih sekali lagi lebih temenanan Kang dalam melihat potensi yang terjadi di pergerakan literasi kita. Ya, Mas Ari. Artinya secara temenanan ini potensi itu, sebetulnya ya. Potensi yang luar biasa terkait dengan sejarah dulu bahwa Kabupaten atau Cirebon itu sudah memulai dengan literasi yang hebat. Abad 17, 300 tahun yang lalu. Kita sudah mengadakan literasi hebat. Ya Cirebon udah duluan gitu ya. Dengan Gotra Sawalanya itu seperti itu Kang Habib. Apakah sadar atau tidak sadar, ini menjadi sebuah titik pergerakan kita, titik hebat, satu kebanggaan bagaimana Cirebon itu sudah memulai. Dan sekarang di abad milenial ya harus lebih hebat. Sebetulnya ya harus melampaui lah ya. Seperti itu. Kang Mas Hari, ini tentang yang tadi itu ya, Kang Ajis mungkin apa yang tadi saya sampaikan itu adalah bagian dari bunga-bunga lah ya. Maksudnya itu lagi apa sih, orang lagi rame di pasar malam bawa-bawa buku, menjajakan buku gitu ya. Mungkin ya boleh dibilang nada-nada begitu itu udah biasa begitu Kang Mas Hari ya. Yang mungkin dilakukan oleh teman-teman aktivis pegiat literasi ini mungkin udah biasa Kang Mas Hari ya. Di saat orang sedang enak misalnya di taman, teman-teman menjajakan buku, kemudian mengajak mereka untuk membaca. Mungkin kan ada aja, itu lagi apa sih? Ini kita lagi senang-senang di taman diajak bahas. Nah Kang Mas Hari, hal-hal begini menurut Kang Mas Hari ya, tentunya ini kan berkaitan dengan kesadaran ya, kesadaran membaca, mengumpulkan buku. Masyarakat kita bagaimana menurut Kang Mas Hari? Ya mungkin kita bisa, karena belum melakukan survei secara ilmiah ya, riset ya, setidaknya
kalau dari apa ya tanggapan teman-teman ya ketika menggelar lapak, mungkin yang pertama mungkin ya ada rasa-rasa seperti itu, tetapi ketika melihat antusiasme masyarakat ternyata tidak kecil-kecil amat. Ternyata mereka ketika dijajakan buku gratis awalnya mungkin agak kurang nyaman ya, tetapi lama-kelamaan karena kita terus-menerus akhirnya mereka tertarik juga. Bahkan teman-teman yang lain itu malah kendalanya adalah kekurangan buku. Ini antusiasme masyarakat, indikatornya ya, apa gitu kamu tadi? Antusiasme Ya, indikatornya tinggi itu ketika kita menggelar lapak, itu mereka ternyata hadir untuk ikut membaca. Oh, sama anaknya. Iya, Bawa sama anaknya ke situ gitu ya. Iya, awalnya mungkin malu-malu, tapi lama-lama karena kita rutin gitu, akhirnya mereka juga mendekat dan akhirnya mau baca. Hanya saja yaitu kendalanya ketika kita sudah banyak yang membaca, koleksi kita kan terbatas. Ya, Nah, ini akhirnya ya itu kita butuh suntikan semacam bantuan-bantuan buku yang lebih lebih banyak lagi, lebih variatif, yang lebih menarik bagi pembaca ya, ke arah kekinian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Apa mereka tertarik itu karena melihat gambarnya dulu, atau biasanya anak-anak itu kan tidak melulu membaca, di situ ada gambar, kemudian ada cerita. Biasanya begitu Kang Mas? Ya, kalau anak-anak rata-rata begitu. Maka buku-buku yang diperlukan oleh teman-teman pegiat literasi itu kalau karena konsumen rata-rata pembaca di pegiat komunitas itu kan banyak kan usia SMA ke bawah. Nah, dan didominasi oleh anak-anak SD. Nah, anak-anak SD itu biasanya nggak melihat tulisan, yang pertama itu lihat gambar. Maka pasti yang harus dihadirkan adalah buku-buku cergam, cerita bergambar yang menarik bagi mereka. Dan akhirnya lama-kelamaan kita tidak melihat konten dulu, yang terpenting mereka suka buku dulu gitu. Lihat gambarnya, kemudian ternyata menarik bagi mereka. Akhirnya mereka mau membaca. Meskipun nggak bisa membaca juga senang buka-buka begitu. Mulai dari suka membuka, akhirnya kalau pas anak-anak SD rata-rata sudah bisa baca ya, akhirnya mereka juga tertarik dengan isinya. Nah, begitu juga orang tua. Kalau orang tua anaknya senang membaca, otomatis kan dia akhirnya mau mengantarkan anak mereka untuk di tempat membaca itu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, Kang Aziz, di samping di pasar malam, pasar kaget itu, teman-teman ada kegiatan yang lain di mana kemudian Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon upayanya apa nih untuk meningkatkan terutama kegiatan-kegiatan literasi di Kabupaten Cirebon? Kang Aziz. Saya menyarankan dari hasil kelilingnya seperti itu, bagaimana rutinitas yang biasa terjadi itu jangan sampai hilang. Artinya rutinitas yang terjadi di komunitas-komunitas itu pertahankan. Itu yang lebih penting. Kemudian yang kedua, dengan tahun sekarang, era sepi ya. Artinya menjadi satu imbas juga ke kita di kawan-kawan pegiat dan literasi itu ya sama sepi. Dalam arti belum ada acara yang signifikan, ya, seperti itu. Festival. Nah, adapun kita berupaya tentang bagaimana pengadaan tentang buku, alhamdulillah usulan kita kemarin melalui dinas itu kemudian di ACC sama Pak Bupati, bagaimana beliau juga untuk untuk donasi buku dari ASN yang tajuknya tentang buku anak-anak, itu liarisasi. Tanggal 30 September ini mungkin pengumpulan terakhir. Oh, jadi saat ini masih untuk mengumpulkan ya? Iya, dari ASN Kabupaten Cirebon. Ini untuk pegiat literasi. Nanti dapatnya berapa tinggal dibagi aja ya. Seperti itu. Baik Kang Aziz, Kang Mas Hari tahan dulu, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Saya baca beberapa WhatsApp yang masuk. Ini salah satunya dari Raja Galuh Majalengka ya. Ini mau memberikan sebuah pendapat berkaitan dengan kegiatan literasi ya. Literasi di Cirebon ini boleh dibilang adalah sangat lumayan dibandingkan dengan kami katanya ya. Kemudian berkaitan dengan
kegiatan literasi. Nah, ini bagaimana harusnya juga dioptimalkan, diberdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa. Mungkin ini Karang Taruna ya, Karang Taruna atau apalah forum di desanya ya. Terima kasih katanya agar kegiatan literasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Ini dari warga di Raja Galuh. Kang Mas Hari menanggapi ini dulu. Nanti ada 3 WhatsApp langsung ditanggapi. Silakan. Dari pemirsa di Raja Galuh jalan nggak? Kang Mas Hari. Melibatkan juga unsur pemudanya katanya ya. Ya bukan hanya katanya pemudanya itu yang lebih dipikirkan itu tentang olahraga saja, tetapi juga literasi juga harus ada katanya. Kang Mas Hari. Iya. Sebetulnya perhatian pemuda khususnya di sini Karang Taruna ini agak berbeda ya, setiap desa ya, setiap kecamatan beda-beda. Ada yang sifatnya aktif. Sifatnya aktif itu maksudnya ikut bergerak, membantu teman-teman pegiat literasi, bahkan mereka ikut jadi aktivisnya, ikut mengembangkan, bergerak dalam menggemakan literasi, ikut kampanye literasi, ikut mengajak anak-anak ikut membaca, bawa buku dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang dari mereka yang mohon maaf, yang abai terhadap masalah literasi. Di beberapa desa kalau bisa dibilang, kalau misalnya kita presentasikan sangat minim, meskipun ada yang sangat kalau piramida itu ya seperti ini. Yang perhatian itu ya mungkin hanya sedikit, hanya mungkin bisa jadi 10-30%. Selebihnya yaitu Karang Taruna ya kegiatannya ya olahraga, yang bidang literasi masih jarang untuk desa-desa itu. Ini terbukti dari beberapa desa itu malah yang mohon maaf ini perlu ada semacam kesadaran dari kalangan sarjana. Sarjana kita kan banyak, atau yang pernah kuliah. Iya, di desa itu ada aja. Ada sarjana, tapi tidak semua dari mereka itu peduli dengan bidang literasi. Begini, beberapa kawan malah di komunitas literasi saya lihat itu malah basicnya itu dari SMP, SMA malah tidak aktif di dunia pendidikan. Ada gitu. Ya banyak gitu. Kebanyakan itu mereka justru yang punya gelar ini ya. Iya jarang yang mau aktif. Saya punya kawan-kawan sarjana tidak banyak dari mereka yang aktif di bidang literasi. Ya. Itu mereka sibuk bekerja dan sebagainya. Baik itu ya. Kang Aziz melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Mas Hari. Silakan Kang Aziz Muslim. Ya. Saya beranjak dari Karang Taruna, Kang. Di desanya itu? Ya, di desa saya. Saya beranjak dari Karang Taruna. Bagaimana sih dengan potensi pemuda yang ada di situ? Tadi dibilang Kang Mas Hari bahwa tidak ada desa yang tidak punya sarjana atau kalangan akademisi. Tapi sangat jarang sekali ditemukan Karang Taruna yang ada di Kabupaten Cirebon ini punya daya juang tentang literasi, Kang. Perhatian dan dunia gerakannya juga. Iya. Makanya tahun kemarin, tahun 2018 ya, saya besut Karang Taruna itu dengan mengadakan literasi. Ya, pengalaman di desa Kang Aziz ya. Ya. Desa saya di Swadaya itu, artinya dengan kawan-kawan ketergakan. Untuk buku juga ya kita open donasi, dan bagaimana kita dengan perpustakaan sendiri kita datang ke sana. Walhasil 2 tahun yang terjadi itu sungguh luar biasa ternyata. Minat baca, minat datang ke lapak buku, minat datang ke kegiatan literasi. Artinya masyarakat kita ini masih punya daya untuk ingin tahu melalui buku. Dan ini menjadi sebuah perhatian yang harus kiranya, maaf saya bilang, pemerintah desa melalui dana desa dan lain-lain, ini sebenarnya harus intens. Bukan hanya untuk persoalan fisik ya? Bukan saja untuk persoalan fisik. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ya literasi mungkin bisa terlihat 5 tahun mungkin, sekian tahun ke depan. Mungkin kalau fisik hari ini kita bangun, besok kelihatan. Seperti itu. Jadi dengan kita besut di Karang Taruna melalui 7 titik literasi yang kita programkan di desa Kang Aziz nih ya, dan 6 bidang yang kita ajarkan, ini menjadi satu buah daya tarik. Sampai-sampai kemarin kita kedatangan duta baca ya,
seperti itu. Duta Baca Duta Baca Indonesia. Indonesia. Bola Agung. Januari tahun 2022. Ini merupakan suatu apa ya? Bahwa kita itu di situ ada kegiatan yang benar-benar nyata gitu, tentang literasi. Dan ini menjadi sebuah apa? Kiranya bagaimana Karang Taruna yang ada di sekian ratus desa ini kan itu bergerak. Belum lagi kemarin ada tentang Bunda Literasi Kecamatan oleh Ibu Bupati. Ya ini menjadi sebuah apa? Menarik sekali lah program daripada pemerintah kita sebenarnya seperti itu. Jadi apa sih yang sekiranya menyebabkan literasi itu dalam arti apa keterikatan pemerintah, masyarakat dan lain-lain lah seperti itu. Jadi potensi yang sangat besar sekali. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk ini dari Jagapura ya, juga berpendapat. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ya, saya setuju katanya apa yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan di desa harus ada perpustakaan, harus ada perpustakaan. Masa kalah dengan masjid, kadang di masjid ada itu beberapa buku ya, masa di desa tidak ada katanya ya. Ini harus ada kemauan ya dari orang nomor satu di desa Kuwu nih ya. Betul. Ya Kuwu ya, untuk lebih memperhatikan literasi kembali. Nah, jangan sampai akhirnya hanya ada di masjid ya. Kadang di masjid punya perpustakaan loh kan. Ada. Iya, ya walaupun bukunya tidak banyak tapi di masjid terkadang ada. Terima kasih. Kang Mas Hari menanggapi ini dari pemirsa di Jagapura. Silakan. Iya. Begini, di beberapa desa yang pernah saya kunjungi ya, itu ada di awal-awal tahun biasanya mereka ada program karena ada dana gitu ya. Mereka biasanya diadakan pojok literasi begitu ya di desa. Tapi biasanya itu bertahannya paling setahun, habis itu buku itu hilang karena yang pertama tidak ada petugas yang menjaga. Nah, mereka ini tidak di desa biasanya. Iya, biasanya di desa. Artinya kalau mereka ini hanya bergerak sendiri tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena tidak ada dana untuk bagi penjaga mereka, bagi penjaga buku ini. Akhirnya apa? Solusinya adalah teman-teman pegiat literasi yang bergeraknya itu melalui relawan, ya artinya mereka ini volunteer, tenaga yang tidak digaji, ini harus dilibatkan. Teman-teman pegiat literasi rata-rata di desa kan ada. Ya, hanya saja itu harus pemerintah desa ini harus memanfaatkan mereka dalam arti dalam tanda kutip ya, memanfaatkan ini saling timbal balik. Mereka ini sudah semangat dalam berliterasi tapi mungkin medianya kurang sehingga digait untuk terlibat di situ. Pihak desa cukup menyediakan sarana dan buku, kemudian teman-teman ini dilibatkan aktif. Syukur-syukur nanti ada insentif yang intensif seperti itu. Dana desa kan besar, masa tidak ada untuk pembangunan manusia? Itu ya kan? ya. Ini kan SDM harus dibangun melalui buku. Bukan hanya sebetulnya untuk fisik ya, membangun manusia ini ya. Lupa ketika membangun perpustakaan tapi tidak ada edukasi. Baik. Oke, tahan dulu, nanti dilengkapi Kang Ajis ya, Kang Mas Hari. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda untuk kembali Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Kang Haji silakan tadi melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Mas Hari dari pemirsa di Jagapura itu. Silakan. Ya, luar biasa TBJ Jagapura, salam literasi kawan di sana. Untuk menanggapi bahwa Perpusdes itu sangat penting sekali, memang nyatanya memang seperti itu ya. Karena dengan konteks sejarah kita, bagaimana saya lihat 60% desa yang ada di Kabupaten Cirebon ini termasuk desa Babad. Ya, Babad. Ya. Desa sejarah. Sejarah, oke. Yang tentunya dengan literasi ini sangat nyambung sekali. Dengan bagaimana sejarah dulu yang saya bicarakan di awal, bahwa kita sudah terjadi Gotra Sawala 300 tahun yang lalu. Dan sekarang pun ibaratnya korelasinya ya harus berjalan seperti itu. Bagaimana desa-desa dengan kuwu-kuwunya itu membuat
perpusdes ya. Yang ini. Nah ini memang masih sangat jarang sekali Kang Afif di Kabupaten Di Cirebon kabupaten itu. ya. Ya, saya juga Mungkin ini dianggapnya barang mewah ini. ya seperti itu. Jadi tanggapan dari kawan TBJ luar biasa. Artinya support dan perhatian mereka bagaimana di desa-desa yang di sana juga. Baik. Sekiranya mungkin dari perangkat atau kuunya itu bisa untuk mendirikan atau menghidupkan literasi desa di desa masing-masing. Itu ya. Ya. Baik, ini satu lagi nih ya. WhatsApp yang ketiga ini dari pemirsa di Kecamatan Weru ya, Kabupaten Cirebon, Kang Mas Hari. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya ingin bertanya ke Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon ya. Apa kepedulian dari pemerintah kabupaten terhadap forum ini? Itu yang pertama nih ya. Yang kedua, saya setuju. Ini Karang Taruna di setiap desa bukan hanya ngurusin tentang olahraga. Karang Taruna harus dirubah mindset berpikirnya bahwa harus memikirkan juga tentang pengembangan sumber daya manusia lewat perpustakaan di setiap desa ya, perpustakaan di desanya. Terima kasih. Ini satu lagi juga ini dari Weru juga berpendapat bahwa harus ada untuk pegiat literasi Kabupaten Cirebon kegiatan-kegiatan yang real menyentuh ke persoalan masyarakat. Kang Mas Hari, silakan. Oke, terima kasih. Salam dari Weru ya, salam literasi. Kebetulan saya juga saat ini posisinya di Weru, Di Weru, ya? Kecamatan Weru, Desa Weru Kidul. Ini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu ada namanya Pramusrenbang di Kecamatan Weru. Saya dengan teman-teman pegiat literasi Kabupaten Cirebon memang sudah berencana akan mengumpulkan di setiap kecamatan, dan saya sendiri ikut bergerak di kecamatan. Ketika Pramusrenbang itu saya ikut hadir, dan ternyata memang begini, saya usulkan ke Pak Camat langsung dan dapat diakomodir ya, tapi ternyata di level legislatif di Dewan ternyata itu dicoret ya, karena memang alasannya adalah anggaran dananya memang yang tersedia itu kurang daripada kebutuhan. Nah, kebutuhan rata-rata kemarin itu terlist itu banyak dari beberapa desa. Itu banyak di bangunan fisik, jalan dan sebagainya. Nah, infrastruktur mentok, lah ya. Infrastruktur mentok. Artinya di pembangunan jiwa level SDM sifatnya bukan hanya fisik, itu ternyata masih kurang diperhatikan. Bahkan di antara mereka masih minim perhatian apa itu literasi, banyak yang belum paham. Intinya membaca buku bahasanya mereka. Iya. Bahkan mereka baca buku lah, 2 buku lah. Iya. Kalau literasi aja mereka kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang kedua tadi soal dari sarannya tadi itu? Ya, tentang bagaimana ini itu perhatian dari pemerintah ya. Iya. Yang kedua mindsetnya harus dirubah di Karang Taruna. Bukan hanya ngurusin tentang olahraga katanya di setiap desa itu. Setiap desa kelurahan di Kabupaten Cirebon. Nah, ini teman-teman, saya mengajak teman-teman Karang Taruna. Memang namanya Karang Taruna ini kegiatan sosial pemuda, tapi mereka senang dengan hobi olahraga. Tapi ini harus ada di antara teman-teman Karang Taruna juga harus peduli bahwasanya kita itu fisik sehat juga harus disertai dengan jiwa yang sehat, dengan berbanyak isi pengetahuan kita gitu ya, dengan banyak membaca. Sekarang itu kan koran-koran atau bacaan-bacaan kita itu kan tentang olahraga dan sebagainya tersedia di di media maupun online maupun offline, ini kan harus dibaca. Itu artinya teman-teman juga harus peduli terhadap membaca generasi ke depan, jangan sampai nanti mereka tidak tahu informasi terkait sejarah sepak bola, sejarah olahraga dan sebagainya karena malas membaca. Baik. Saya kembali ke Kang Ajis. Kang Ajis, ini perhatian dari pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap forum pegiat literasi ini bagaimana gitu, Kang? Perhatian melalui kedinasan saya rasa berjalan. Artinya berjalan itu karena kita ada hubungan, jadi berjalan. Mungkin dengan mengusulkan pengadaan buku-buku melalui Disposibda Jabar maupun ke Perpusnas itu sudah berputar. Artinya tiap tahun juga kita di komunitas itu kebagian seperti itu. Nah, adapun sesi-sesi yang lain mungkin karena kita baru
berjalan 1 tahun gitu. Jadi di tahun kedua kita ingin ada suatu peningkatan yang signifikan. Bagaimana intens daripada pemerintah daerah tentang bagaimana pergerakan literasi Kabupaten Cirebon ini biar semakin katon. Itu menurut Pak Bupati ya. Seperti itu. Jadi nyatakan katon itu dengan kegiatan atau dorong atau daya dorong yang temenanan. Katonnya kedeleng. Kedeleng. Iya. Oke, seperti itu saja, artinya secara sederhana lah seperti itu. Ada perhatian ya? Iya, ada perhatian. Oke, Kang Mas Hari, ini forum apakah sudah terdaftar dalam artian berbadan hukum atau seperti apa sih? Kemudian juga komunitas-komunitas yang lain di Kabupaten Cirebon, Kang Mas Hari? Iya. Sebetulnya kalau komunitas penggiat literasi di Kabupaten Cirebon itu sudah lama ya. Banyak teman-teman yang sudah aktif sebelum ini, bahkan bisa jadi 10 tahun yang lalu atau sebelumnya sudah banyak yang bergerak. Cuman yang sifatnya terlembagakan karena kita butuh namanya komunikasi untuk internal maupun eksternal. Internal itu koordinasi sama teman-teman pegiat, kemudian secara eksternal kita bangun di pentahelixnya dalam arti kita dengan pemerintah, dengan masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif ini perlu kita dorong. Kalau tidak punya lembaga maka akan sulit untuk didengarkan. Bahkan kita mendapatkan bantuan, kita akan sulit mendapatkan bantuan itu. Jangan sampai kita hanya mau mendapatkan bantuan tapi misalnya kita harus syaratnya punya lembaga tapi tidak mau. Nah, kita ini dari setahun yang lalu alhamdulillah sudah sudah terlembagakan, memiliki badan hukum, semacam forum ya, perkumpulan yang bernama Forum Pegiat Literasi dan terdaftar di Kemenhukam, punya SK Kemenhukam dan punya di notaris. Kes Bang Linmas juga terdaftar gitu ya? Kalau ini proses ya kan? Iya, proses. Iya, maksudnya sudah dimasukkan juga ya? Sudah. Artinya memang kita memenuhi persyaratan ketika ingin diakui sebagai sebuah forum ya harus memiliki badan hukum dan alhamdulillah ini menjadi landasan bagi aparat pemerintahan. Bukan kita ini didikte oleh pemerintah kemudian mengikuti apa kata mereka dalam melakukan politik dan sebagainya, bukan itu. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan dukungan secara dana, slot anggaran dan sebagainya untuk mendukung kegiatan ya kita harus memang punya lembaga yang yang berbadan hukum. Baik. Kang Ajis ini berkaitan dengan support juga ya. Kalau di teman-teman aktivis di setiap desa itu aktivis pegiat literasi, apakah mereka juga ada masukan-masukan juga untuk Kang Ajis sebagai ketua Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon, misalnya mereka terkadang ada kendala, misalnya desanya tidak mensupport dan seterusnya ketika ingin membuat dengan Karang Taruna tentang perpustakaan desa gitu misalnya, Kang Ajis? Jadi banyak sekali artinya kendala-kendala yang terjadi di kawan-kawan komunitas. Itu dari mulai Ciledug Wetan, Jawi Gajah, Susukan, Kaliwedi, Jagapura, dan lain-lain. Artinya dari lingkar wilayah kabupaten itu mereka semua terkendala, Kang Afif. Seperti itu. Ada yang mau gerak repot, bukunya mana, Karang Taruna harus seperti apa dan bagaimana, ini sangat-sangat kompleks sekali. Artinya kita dengan menjalin hubungan dengan mereka secara komunikasi melalui forum, ini dimungkinkan terjadi percepatan lah seperti itu untuk pembangunan literasi kabupaten. Dan sayang sekali nih Kang Ajis Muslim, Kang Mas Hari, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut Kang Ajis, Kang Mas Hari lain waktu, lain kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Kang Mas Hari, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah, untuk teman-teman pegiat literasi, untuk masyarakat, silakan. Oke, terima kasih. Pertama untuk teman-teman pegiat literasi teruslah bergerak ya dengan modal yang ada, jangan patah semangat. Kemudian kepada khususnya yang ada di desa, pemerintah para desa ini kita pedulilah terhadap teman-teman pegiat literasi. Kita dukung, kita dorong bahwasanya pembangunan itu tidak hanya masalah fisik, tetapi ke depan ini kita harus membangun secara mental dan jiwa, dan itu butuh dukungan dari teman-teman desa. Kemudian untuk khususnya yang pemegang kebijakan di Kabupaten Cirebon, ini Bapelitbangda ini ke depan harus menganggarkan khusus lah untuk pegiat literasi supaya didorong dengan anggaran-anggaran yang cukup lah gitu. Baik. Silakan Kang Ajis Muslim.
closing statement singkat saja, Kang. Ya, sederhana untuk kawan-kawan pegiat yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Cirebon. Tetapkan, rutinkan kegiatan yang sudah ada, yang menjadi rutinitas biasa. Ini menjadi kekuatan kita, biar kita literasi Kabupaten Cirebon tetap semakin katon. Oke ya, terima kasih nih Kang Ajis, Kang Mas Hari sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pendapat, sudah berinteraktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.